Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosnilawati Pasaribu. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 8 yang akan menjelaskan tentang proses pengangkatan Khulafaur Rasyidin dan masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Di sini saya membahas dua khalifah, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Khulafaur Rasyidin menurut bahasa dari bahasa Arab Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Al-Khulafa yaitu pengganti dan Ar-Rasyidin yang berarti diberi petunjuk. Secara istilah Khulafaur Rasyidin pengganti umat Islam dan Nabi Muhammad SAW yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin, Rasulullah SAW tidak meninggalkan wasiat kepada seseorang untuk meneruskan kepemimpinan beliau, sehingga tokoh Muhajirin dan Ansor berkumpul di Bani Sa'idah untuk memusyawarahkan siapa yang pantas menjadi pemimpin umat Islam sepeninggal Rasulullah SAW. Kaum Muhajirin merasa berhak karena mereka merupakan orang pertama yang menerima ajaran Islam dan mereka mengangkat Abu Bakar. Kemudian kaum Ansor juga merasa berhak untuk menjadi pemimpin sepeninggal Rasulullah karena merasa bahwa Islam berkembang dan mengalami kejayaan ketika Rasulullah SAW melakukan hijrah di Madinah dengan kaum Ansor. Musyawarah dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor ditengahi oleh Umar bin Khattab, dan beliau langsung membaiat Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW. Biografi dan prestasi khalifah masa Khulafaur Rasyidin. Khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq dengan nama lengkap Abdullah bin Amr bin Ka'ab, lahir tahun kedua setelah Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq diberi gelar Abu Bakar As-Siddiq, Abu yang berarti bapak, Bakar yang berarti pagi, karena beliau merupakan orang pertama yang masuk Islam dari golongan laki-laki dewasa dan yang disebut As-Sabiqunal Awwalun, dan As-Siddiq yang berarti benar karena beliau selalu membenarkan tingkah laku dan ucapan dari Rasulullah SAW, terutama ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Abu Bakar As-Siddiq menjabat menjadi khalifah selama 2 tahun. Prestasi dari Abu Bakar As-Siddiq selama menjabat khalifah, yang pertama yaitu perluasan wilayah, yang kedua memberantas nabi palsu dan para pembangkang dari agama Islam ketika beliau berdakwah. Abu Bakar As-Siddiq wafat disebabkan beliau sakit selama 14 hari. Selanjutnya yaitu Umar bin Khattab. Beliau lahir 4 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau diberi gelar Al-Faruq karena mampu membedakan yang hak dan yang batil. Beliau juga menjabat khalifah selama kurang lebih 10 tahun, 6 bulan, 14 hari. Capaian prestasi dari Khalifah Umar bin Khattab yang pertama yaitu pembenahan administrasi negara, yang kedua yaitu pembentukan kalender Hijriah. Kalender Hijriah ini dimulai dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW sebagai tahun umat Islam. Khalifah Umar bin Khattab wafat, beliau dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah ketika sholat, yaitu Abu Lu'lu'ah adalah budak dari Persia. Selanjutnya yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Beliau biasa dijuluki dengan Dzunurain atau dua cahaya, yaitu karena beliau menikahi 2 putri Rasulullah SAW. Capaian prestasi dari Khalifah Utsman bin Affan yang pertama yaitu kodifikasi Al-Quran, yang kedua pembentukan angkatan laut atas usulan Muawiyah bin Abi Sufyan. Khalifah yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliau merupakan salah satu dari As-Sabiqunal Awwalun atau orang yang pertama masuk Islam dari golongan anak-anak.
Khalifah Ali bin Abi Thalib juga merupakan keponakan sekaligus menantu dari Rasulullah SAW dan suami dari Siti Fatimah Az-Zahra. Prestasi yang dicapai Khalifah Ali bin Abi Thalib selama menjabat sebagai khalifah dari Khulafaur Rasyidin yang pertama yaitu ilmu nahwu. Dari kepemimpinan beliau, semula Al-Quran dan hadis yang belum ada fathah, kasroh, doma atau bisa disebut dengan harokat itu belum ada. Kemudian pada zaman Ali bin Abi Thalib ini diadakannya atau diberinya tanda seperti harokat dan titik. Dan juga ilmu nahwu atau tata bahasa Arab, karena di luar dari Jazirah Arab masih banyak orang yang belum bisa mengenal dengan bahasa Arab. Yang kedua yaitu beliau mengganti para pejabat yang korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatus Sa'diyah Hasibuan sebagai pemateri kedua, yaitu yang menjelaskan mengenai pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan. Sebelum meninggal, Umar bin Khattab telah memanggil 3 calon penggantinya, yaitu Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam pertemuan dengan mereka secara bergantian, Umar berpesan agar penggantinya tidak mengangkat kerabat sebagai pejabat. Di samping itu, Umar juga telah membentuk Dewan Formatur yang bertugas memilih penggantiannya kelak. Dewan Formatur itu berjumlah 6, yaitu Ali, Utsman, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Di samping itu, Abdullah bin Umar dijadikan anggota, tetapi tidak memiliki hak suara. Mekanisme pemilihan khalifah ini ditentukan pertama, yang berhak menjadi khalifah itu adalah yang dipilih oleh anggota formatur. Kedua, apabila suara itu terbagi secara terimbang, Abdullah bin Umar yang berhak menentukannya. Ketiga, apabila campur tangan Abdullah bin Umar tidak terima, calon yang dipilih oleh Abdurrahman bin Auf itu harus diangkat dan menjadi khalifah. Kalau masih ada yang menentangnya, penentang tersebut hendaklah dibunuh. Langkah yang ditempuh oleh Abdurrahman bin Auf setelah Umar wafat adalah meminta pendapat anggota formatur secara terpisah untuk membicarakan calon yang tepat untuk diangkat menjadi khalifah. Hasilnya adalah munculnya 2 kandidat, yaitu Utsman dan Ali. Ketika diadakan penjagaan suara di ruang sidang formatur yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf, terjadi silang pemilihan. Ali dipilih oleh Utsman dan Utsman dipilih oleh Ali. Di samping itu, Zubair dan Sa'ad bin Abi Waqqas mendukung Utsman. Sementara Thalhah dan Zubair tidak ditanyai pendapat dan dukungannya karena keduanya ketika itu sedang berada di luar Madinah, sehingga tidak sempat dihubungi. Selanjutnya, Abdurrahman bin Auf bermusyawarah dengan masyarakat dan sejumlah pembesar di luar anggota formatur. Ternyata suara di masyarakat telah terpecah menjadi 2, yaitu kubu Bani Hashim yang mendukung Ali dan kubu Bani Umayyah yang mendukung Utsman. Kemudian Abdurrahman bin Auf memanggil Ali dan menanyakan kepadanya, seandainya dia dipilih menjadi khalifah, sanggupkah dia melaksanakan tugasnya berdasarkan Al-Quran, Sunnah Rasul, dan kebijaksanaan 2 khalifah sebelum Ali? Ali menjawab bahwa dirinya berharap dapat berbuat sejauh pengetahuan dan kemampuannya. Abdurrahman bin Auf berganti mengundang Utsman dan mengajukan pertanyaan yang sama kepadanya. Dengan tegas, Utsman menjawab, "Ya, saya sanggup." Berdasarkan jawaban itu, Abdurrahman menyatakan Utsman sebagai khalifah ketiga dan segeralah dilaksanakan baiat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mewakili Asmar Hidayat dengan nomor NIM 03 011 832228. Saya akan menjelaskan tentang kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau merupakan seorang khulafai Rasyidin yang keempat setelah wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Setelah Khalifah Utsman bin Affan meninggal, umat Islam yang tinggal di Madinah bingung siapa yang menggantikan Utsman bin Affan pada saat itu. Kemudian ada sebuah usulan untuk mengangkat Ali bin Abi Thalib menjadi pengganti Utsman bin Affan. Usulan tersebut disetujui oleh mayoritas umat Islam pada saat itu. Mereka yang pro Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada awalnya Ali bin Abi Thalib menolak tawaran usulan tersebut dan tidak mau menerima jabatan khilafah. Dia melihat situasi kurang tepat karena banyak terjadi kerusuhan di mana-mana. Menurut beliau, situasi ini kurang tepat karena banyak terjadi sebelum membicarakan masalah kepemimpinannya. Namun, desakan sangat kuat, akhirnya Ali bin Abi Thalib menerima tawaran jabatan khilafah tepat pada tanggal 23 Juni 656 Masehi. Ali menghadapi kelompok penentang sangat kuat ketika memberlakukan kebijakannya pada pemecatan pejabat-pejabat. Hal ini dianggap penyebab munculnya pemberontakan. Beliau menghadapi juga pemberontakan dari Zubair dan Aisyah karena dianggap tidak menghukum pelaku pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Penentangnya mengakibatkan perang Jamal atau perang unta karena Aisyah menggunakan unta pada peperangan. Pertentangan Ali dengan Muawiyah mengakibatkan perang Siffin. Perang tersebut diakhiri dengan tahkim ataupun arbitas di Dummatul Jandal pada tahun 34 Hijriah. Akibat peristiwa itu muncul 3 golongan di kalangan umat Islam, yaitu Khawarij, Murji'ah, dan Syiah. Ketiga golongan yang sangat kuat dan mewarnai perkembangan pemikiran dalam Islam. Perselisihan itulah yang menjadi awal berakhirnya pemerintahan Islam di bawah Khulafai Rasyidin. Meskipun kelemahan-kelemahan para ahli sejarah menyatakan bahwa pemerintah Islam pada masa Khulafai Rasyidin merupakan masa pemerintahan Islam yang mendekati masa perintah Rasulullah SAW. Mungkin cukup sekianlah kejelasan tentang Khilafah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ik geef niet op aan onze liefde, dit is love, dit is love.